Halo sobat, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang materi sifat-sifat dasar seorang anak. Sifat dasar anak adalah nilai-nilai kodrati yang dibawa seorang anak ketika dia lahir dan tumbuh berkembang. Memahami, mengenali, dan merawat sifat dasar anak ini sangat dibutuhkan bagi orang tua dalam rangka tumbuh kembang dan pembentukan karakter anak. Sifat yang pertama yaitu polos. Anak-anak adalah pribadi yang polos. Ia bagaikan kertas kosong, kertas putih yang belum bertulis dan bergambar apapun. Ia dilahirkan dalam keadaan polos. Orang tualah sebagai pribadi yang pertama dan utama dalam menulis dan melukis apa-apa yang menjadi gambaran bentuk diri seorang anak dan memandang kehidupannya. Setiap apa yang ditulis dan dilukis oleh orang tuanya itu akan membentuk gambaran pribadi anak tentang dirinya, tentang keluarganya, dan tentang kehidupannya. Oleh karena itu sebagai orang tua, kita seyogyanya menulis dan melukiskan kebaikan-kebaikan dan menggambarkan hal-hal yang mendatangkan kebaikan, sehingga seorang anak memandang dirinya dengan kebaikan, juga melihat keluarganya dalam bentuknya yang paling sempurna, dan juga memandang kehidupan ini dengan bentuknya yang paling memuaskan, sehingga anak merasa diterima dan menerima lingkungannya. Sifat yang kedua yaitu peniru. Anak-anak adalah peniru yang ulung. Mereka meniru dan menduplikasi apa-apa saja yang dilihatnya, yang dipertontonkan dan diperlihatkan oleh orang tua sebagai pribadi yang paling dekat dan paling utama. Apa yang dilakukan, dikerjakan, dan diperlihatkan oleh orang tuanya, anak-anak sangat cepat meniru. Kalau dia sering lihat papahnya menggunakan baju dan menyemir sepatunya melap-lap, anak-anak akan meniru bagaimana melap-lap sepatunya. Kalau mereka sering lihat ibunya membersihkan tas, maka anak-anak pun terangsang motoriknya untuk juga ikut melap. Karena pribadi anak adalah pribadi yang meniru. Oleh karena itu, pertontonkan dan perlihatkanlah kebaikan-kebaikan di rumah, sehingga anak-anak akan meniru dan melakukan kebaikan. Jika yang dia lihat adalah hal-hal yang keburukan, maka anak-anak pun berpotensi untuk meniru dan melakukan hal-hal yang keburukan pula. Yang ketiga adalah sifat perekam. Anak-anak perekam yang baik akan apa yang mereka dengar, apa yang terlintas dalam benaknya, apa yang dia masuk dalam informasi melalui telinganya, apa-apa yang diperkatakan oleh orang tuanya sebagai pribadi yang paling dekat, dan yang paling utama, figur yang ia gugu dan tiru dalam kehidupannya di rumah tangga. Anak-anak merekam dan menyimpannya dalam memori yang sangat kuat. Kalau kata-kata positif yang sering ia dengar, maka anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang positif pula. Kalau kata-kata negatif, kata-kata yang buruk yang sering ia dengar dan yang sering ia rekam, maka anak-anak akan tumbuh pula menjadi pribadi yang negatif. Oleh karena itu, sebagai orang tua, hendaknya kita lebih banyak, lebih sering, dan lebih utamakan memperdengarkan hal-hal tentang kebaikan. Niscaya anak pun akan merekam dalam memorinya hal-hal kebaikan dan menjadi pribadi yang baik dalam kehidupannya. Yang keempat adalah spontan. Anak-anak pribadi yang spontanitas, tindakannya tiba-tiba, tanpa perencanaan, bahkan tanpa dipikir. Mereka akan melakukan apa saja dengan spontan. Jiwa ingin tahunya tinggi, jiwa ingin melakukannya tinggi. Dia melakukan apa saja yang bisa dia kerjakan, bahkan meskipun itu agak berat, agak tinggi, dan agak susah. Dia melakukan apa saja. Oleh karena itu, batasan-batasan tidak membuat anak menjadi terkungkung, tapi orang tua hanya mengarahkan dan menjaga serta melindungi anak sehingga terhindar dari hal-hal yang bisa membahayakan. Tidak mengurungnya, mengurung idenya, mengurung tindakannya, sehingga mereka menjadi pribadi yang kerdil. Tapi jiwa spontanitas adalah sebuah bentuk kecerdasan pula, sehingga mereka bisa mencari tahu dengan melakukan apa yang mereka kerjakan. Orang tua
hanya menjaga, merawat, dan melindungi tindakan-tindakan spontan diarahkan untuk pengembangan minat dan bakatnya kelak. Yang kelima yaitu sifat imajinatif. Anak-anak pribadi yang sangat berimajinasi, imajinasinya kuat dan tinggi. Mereka selalu ada rasa ingin tahunya yang besar, bertanya itu dan ini kepada orang tuanya. Kadang kita merasa capek dan lelah setelah bekerja seharian di rumah maupun di kantor. Ketika anak-anak bertanya, maka kita kadang mengabaikan dan bahkan menolaknya. Jangan biarkan anak-anak mendapatkan jawaban di luar rumah atau pada pribadi-pribadi yang kurang tepat, mungkin melalui temannya, pergaulannya, atau juga lingkungan sekitar yang justru membawa mereka kepada pengetahuan yang tidak tepat. Tapi biarkan anak-anak mengembara pada imajinasinya untuk selalu bertanya, dan kita adalah pribadi pertama dan yang utama menjadi tujuan pertanyaannya. Pertanyaan yang belum bisa kita jawab boleh disimpan dan dipending. Yang penting adalah keterbukaan kita untuk berkomunikasi dan mengajak si anak dalam dialog-dialog yang sifatnya interaktif. Dan imajinasi anak kadang dituangkan dalam goresan-goresan di dinding. Jangan menghukum imajinasi mereka karena alasan kotor maupun merusak. Mungkin bisa kita sediakan dinding-dinding khusus yang bisa dibuatkan anak-anak mencoret, menggambar, atau menulis apa saja dalam ruang imajinasinya, atau kertas atau bahan apa saja yang bisa mereka salurkan imajinasinya. Jangan kungkung, jangan penjarakan imajinasi mereka yang berkembang pesat pada saat anak-anak, sehingga mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang matang dan pribadi yang imajinatif. Karena imajinasi sesungguhnya lebih hebat dari sekedar pengetahuan. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua hanya sebagai memfasilitasinya saja, menjadi teman cerita dan menjadi teman yang paling dekat untuk mereka bertanya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam inspirasi.